קבענו את יעדי המלחמה להסיר איום גרעיני, איומי השמדה ולסכל את איומי הטילים, ובתוך הדבר הזה צה"ל נלחם ויודע, וכדי להשיג את כלל המטרות, בהחלט האיש הזה לא צריך להמשיך להתקדם. Israel menunjukkan sinyal kuat untuk melenyapkan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Hal ini setelah rudal balistik Iran dilaporkan menghantam langsung rumah sakit Soroka di kota Beersheba, Israel Selatan, Kamis 19 Juni 2025. Serangan ini mendapat kecaman keras dari Menteri Pertahanan Israel Katz. Katz secara gamblang mengancam Khamenei dan menyebutnya tidak boleh terus hidup. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pun tidak mengesampingkan akan kemungkinan upaya untuk menewaskan pemimpin Iran berusia 86 tahun tersebut. Netanyahu mengaku ingin mempercepat perubahan rezim di Iran yang telah diperintah oleh pemerintahan teokratis garis keras sejak revolusi Islam pada 1979. Jika pada akhirnya Khamenei tewas, apa yang akan terjadi dengan Iran dan Timur Tengah? Apakah akan ada perubahan fundamental? Atau kaum ulama tetap dapat mempertahankan status quo? Temukan jawabannya dalam video berikut. Serangan Israel ke Iran yang berlangsung sejak Jumat 13 Juni 2025 telah menewaskan beberapa jenderal tinggi Iran dan penasehat keamanan Khamenei. Dikutip dari CBS News, serangan Israel menjadi pukulan telak bagi lingkaran dalamnya yang hanya terdiri dari 15 hingga 20 loyalis terpercaya. Korban tewas termasuk Panglima tertinggi Garda Revolusi Iran Hossein Salami, Kepala Program Rudal Balistik Iran Amir Ali Hajizadeh, dan Kepala Mata-Mata Mohammad Qasemi. Pukulan bagi Khamenei masih terus bertambah. Pada Selasa 17 Juni 2025, Israel Defense Force atau IDF sukses menewaskan Ali Satmani. Ali Satmani merupakan seorang jenderal tinggi Iran yang baru diangkat sebagai panglima dan dianggap sebagai sosok yang dekat dengan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Ali Satmani dilaporkan tewas saat Angkatan Udara Israel menyerang pusat komando militer di jantung ibu kota Teheran. Padahal Satmani baru mengisi posisi Panglima Militer Iran selama 4 hari. Juru bicara militer Israel Brigjen Evi David mengatakan serangan tersebut dilakukan berdasarkan informasi intelijen yang mengetahui lokasi Satmani. Evi menjelaskan Satmani memiliki peran strategis dalam operasi militer Iran yang menargetkan Israel, sekaligus menjadi komandan militer paling senior. Peneliti senior di Washington Institute, Holly Dagres, membayangkan militer tinggi Iran itu saat ini tak dapat tidur dan khawatir apakah besok masih hidup atau tidak. Meski begitu, Dagres menambahkan bahkan jika Khamenei terbunuh, rezim ulama Iran punya proses yang mapan untuk menjaga kestabilan pemerintahan. Republik Islam Iran tidak hanya dipimpin oleh satu orang dan beberapa jenderal saja. Dagres menjelaskan sistem atau perangkat telah dipikirkan secara mendalam, termasuk soal pergantian pemimpin tertinggi. Iran punya badan keagamaan tingkat atas yang juga dikenal sebagai Dewan Pakar. Dewan ini terdiri dari 88 ulama senior yang bertanggung jawab untuk memilih pemimpin tertinggi, biasanya setelah pemimpin saat ini meninggal dunia. Dagres menyamakan keberadaan Dewan Pakar ini seperti Dewan Kardinal yang bertugas untuk memilih paus di Vatikan. Artinya rezim Islam Iran bukanlah rezim yang hanya mengandalkan satu orang, tapi sudah menyiapkan diri untuk perubahan kepemimpinan. Uniknya, Israel tidak menyasar satupun dari orang-orang yang masuk dalam Dewan Pakar. Namun katakanlah Dewan Pakar ini entah bagaimana bubar atau tidak berfungsi, dan pemerintahan teokrasi Iran runtuh. Apakah Iran akan serta-merta kembali ke zaman sebelum revolusi Islam? Menurut Dagres, jawabannya belum tentu. Pergolakan dalam negeri tidak serta-merta menjamin munculnya pemerintahan baru yang lebih bersahabat terhadap rakyat Iran yang tertindas terhadap Israel atau Amerika Serikat. Salah satu skenario yang kerap digaungkan oleh para ahli adalah kekuasaan tertinggi diambil alih oleh Korps Garda Revolusi Iran. Namun merujuk pengalaman negara-negara Timur Tengah yang mengalami pergantian kekuasaan dari pemimpin otoriter, hasilnya tidak selalu lebih baik.
Di sebagian besar negara tersebut, yakni Mesir, Libya, Suriah, Yaman, dan Tunisia, upaya menegakkan demokrasi berjalan tidak maksimal, bahkan gagal. Keadaan justru berubah menjadi perang saudara, munculnya rezim otoriter baru, serta bangkitnya kelompok-kelompok ekstremis. Irak berpendapat kawasan Timur Tengah akan dilanda kekacauan jika pemimpin tertinggi Iran mendapat serangan oleh Israel. Komentar disampaikan oleh ulama Syiah Irak Ayatollah Ali Sistani, Kamis 19 Juni 2025. Ia menegaskan tindakan semacam itu dapat memicu kekacauan yang meluas, memperparah penderitaan rakyat, dan sangat merugikan kepentingan semua pihak. Ulama karismatik itu juga mendesak komunitas internasional agar bertindak cepat untuk menghentikan eskalasi konflik. Sebagai tokoh religi terkemuka di Irak dan dunia Syiah, Sistani punya pengaruh besar terhadap jutaan pengikutnya. Meskipun Sistani lahir di Iran, ia terkenal karena sikapnya yang menentang dominasi Teheran terhadap politik Irak. Ketika rudal memburu nyawa, bukan hanya nyali yang diuji, tapi juga nalar. Israel terang-terangan menyasar Khamenei, pemimpin tertinggi Iran. Ancaman tak lagi berbisik, ia diumumkan di mimbar perang. Tapi bila kepala rezim jatuh, apakah tubuh kekuasaan ikut mati? Tidak sesederhana itu. Iran punya sistem, punya dewan pakar, punya rencana cadangan. Dan sejarah Timur Tengah mengajarkan tumbangnya satu tiran belum tentu lahirkan damai. Bisa jadi justru membuka pintu pada kekacauan yang lebih dalam. Maka dunia harus bertanya, seberapa jauh ambisi dan seberapa banyak darah yang masih dianggap pantas untuk sebuah perubahan. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.